Sebetulnya kita tidak pernah menyebut bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta. Itu kan karena ambisi dari rezim sebenarnya. Karena dia ada ingin membangun simbol, membangun legasi. Halo teman-teman, kembali lagi di program Ngobrol Nalar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai yang sebenarnya ini adalah isu lama tapi dibawa-bawa lagi nih. Karena udah mau elektoral, udah mau 2024, jadi ada, banyak yang bilang ini permainan isu juga, yaitu soal IKN. Jadi kubunya Koalisi Perubahan itu sempat mengatakan bahwa kalau misalnya PKS itu menang, Jakarta akan tetap menjadi ibu kota. Jadi ini IKN bakal masih relevan nggak kalau misalnya Anies Baswedan yang menang? Di sebelah kiri sudah ada narasumber Mas Grady Nagara dari jubir Timnas Amena. Halo semua. Halo Mbak Uksi. Yang akan menjelaskan ya Mas ya. Tapi sebelum masuk sana aku mau nanya dulu sih Mas sebenarnya. Ini kamu nih kan pakai baju ada Soekarno, ada Hatta. Ini kan Soekarno lekatnya itu sama PDIP, sama Ganjar. Kok sekarang ada Soekarno, ada Hatta, ada Anies dan Muhaimin nih. Apa nih maksud baju kamu ini? Gini. Jadi sebenarnya nih baju ini kenapa kita bawa Soekarno, kenapa kita bawa Hatta ya, Bung Karno, Bung Hatta. Sebetulnya karena kita yang dibawa oleh Amin, ya Anies Muhaimin ini kan sebetulnya berangkatnya itu dari konstitusi. Gitu. Soekarno apa? Soekarno kan marhen ya. Iya. Ya kan dia ngomong soal kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, ya kan, kepribadian yang berbudaya, Trisaktinya Soekarno. Bung Hatta koperasi, ekonomi, demokrasi ekonomi terutama. Jadi gagasannya Anies Muhaimin soal Indonesia adil makmur untuk semua itu berangkat dari semangat konstitusi. Berangkat dari Pak Soekarno dan Pak Hatta. Karena gini, karena kan kalau baca ya, dan sebenarnya kalau baca visi misi atau misalnya dengar penjelasannya dulu Pak Anies sempat menjelaskan gitu kan, kita itu belum satu kemakmuran. Gitu. Jadi dulunya itu kan kita udah satu bangsa, satu bahasa, sehingga kita bisa mendirikan negara namanya Indonesia, kita bisa merdeka dari kolonialisme, tapi sampai sekarang kita belum satu kemakmuran. Artinya apa? Artinya masih ada ketimpangan, ya kan? Masih ada kemiskinan. Nah, ini yang coba kita address bahwa ini loh yang kita bawa, ini satu kemakmuran. Makanya kenapa visi kita itu adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Adil makmur untuk semua. Jadi kalau cek di dokumen itu tuh kata adil itu paling banyak. Paling banyak. Berarti kalau misalnya Amin ini menang, ketimpangan dan kemiskinan ini bisa jadi itu salah satu. Nggak ada atau dikurangi? Ketimpangan itu sebetulnya kan bisa penyebabnya dua hal ya. Bisa karena human made, artinya itu struktural. Sama yang kedua itu memang dia itu natural, gitu. Kan yang namanya stratifikasi itu kan selalu ada ya. Tapi kan masalahnya ketimpangan yang terjadi di negara kita itu karena struktural. Akibat perbuatan manusia. Nah, ini yang pengen kita ini yang pengen kita bahas sebenarnya, Mas. Gitu. Ketimpangan yang disebabkan oleh struktural manusia ya. Struktural. Adalah katanya IKN, Mas. Nah, jadi katanya nih kita masuk ke topik ya, Mas. PKS itu sempat nyebut mengatakan bahwa kalau misalnya PKS ini menang, Jakarta akan tetap menjadi ibu kota. Nah, sebenarnya PKS ngomong kayak gitu adalah stance PKS itu sendiri atau udah stance Koalisi Perubahan? Itu stance-nya PKS. Jadi memang di Koalisi Perubahan lagi sebetulnya kita tidak pernah menyebut bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta karena itu inisiatif PKS dan saya kira ya itu sah-sah aja gitu karena kan walaupun kita itu berada dalam satu koalisi, ya partai politik itu kan punya stance-nya masing-masing, itu wajar ya karena kan dia punya ceruk pasarnya sendiri, punya audiensnya sendiri, punya konstituennya sendiri. Jadi ya itu bagian dari strategi dan manuvernya PKS gitu ya. Karena gini Mbak, yang namanya IKN ini itu sebetulnya bisa dilihat paling tidak dalam dua hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah soal ibu kotanya secara administratif. Nah, ini yang tidak kita bahas sebenarnya. Tapi yang satu lagi itu yang sebenarnya sangat penting itu adalah sebagai kota. Gitu. Nah, yang kita kritik itu sebetulnya sebagai kotanya ini. IKN membangun kota baru, gitu kan. Nah, makanya kenapa Pak Anies bilang sebenarnya kalau IKN ini ibu kota ini dipindahkan dengan membangun kota baru yang besar, itu justru bisa menciptakan ketimpangan baru. Jadi sebenarnya substance-nya yang sebenarnya kita
permasalahkan. Gitu. Berarti kalau misalnya dari suara koalisi, kan tadi suara PKS ya yang mengatakan bahwa Jakarta kan tetap menjadi ibu kota gitu. Kalau dari suara koalisi perubahannya itu apa? Suara koalisi perubahan sih kita belum menyuarakan langsung ya untuk soal apakah Jakarta tetap ibu kota dan segala macam. Tapi stance kami jelas bahwa IKN ini memang perlu mendapatkan, bukan dilanjutkan ya. Sebenarnya ini perlu, justru harusnya ini di stop sebenarnya stance kami itu. Stance bahwa? Betul, stance kami bahwa pembangunan IKN, karena gini ya, ini kan IKN tuh punya banyak masalah ya. Pertama, IKN ini bikin beban siapapun presiden yang terpilih berikutnya. Menjadikan beban ini costly. Bayangkan anggaran IKN itu adalah 6 triliun. 426 triliun. 426 triliun itu pada perencanaan awalnya itu kan harusnya 20% itu dari APBN. Sisanya itu investor. Sekarang coba Mbak Usi lihat, apakah sekarang IKN itu jadi kota yang laku? Kan enggak. Investor itu enggak ada yang mau masuk. IKN itu masih menjadi kota yang mati. Tapi pas kan sekarang udah ada undang-undangnya gitu ya Mas ya. Kayak di koalisi perubahan itu sendiri kan oke, PKS itu udah menolak dari awal gitu. Cuman kan di balik itu ada Nasdem, ada PKB yang mereka juga setuju dengan pembuatannya dan pengesahannya undang-undang IKN ini gitu. Betul. Nah, ini apakah akan menjadi riuh sendiri di dalam koalisi perubahan karena ada stance dua partai dan satu partai yang berbeda, atau seperti apa gitu, dan tiba-tiba diberhentikan, berarti kan ini nggak sesuai dengan Nasdem dan PKB juga gitu. Ya, sebenarnya poinnya adalah undang-undang ini perlu direview ulang gitu. Karena ya tadi saya lanjutkan dulu ya konteks IKN ini dulu ya. Gini Mbak, tadi yang saya bilang ya, IKN ini menelan dana yang besar, di mana 20% itu harusnya dari APBN. Tapi ini nyatanya ini susah. Kenapa? Karena tadi investasi ini susah untuk masuk ke sini. Ya investor itu kan bisnis ya. Dia logiknya bisnis. Makanya kenapa itu bisa dicek lah sampai seperti orang lagi jualan gitu kan, pemerintah kan ngasih bahkan dia pengen menjanjikan kalau ada yang mau ini bisa nih pakai HGU-nya itu sampai 190 tahun, itu kan membuktikan bahwa memang kota ini tuh kota yang tidak laku gitu. Nah, yang tadi saya bilang, kalau ini terjadi ya, ini akan menjadi beban untuk terutama untuk kepemimpinan selanjutnya. Kenapa? Karena gini, ketika mau tidak mau kan ini harus APBN kan yang akan menanggung beban. Hitung-hitungan kami itu paling tidak setiap tahun itu APBN itu paling tidak menanggung 50 triliun sampai dengan 15 tahun ke depan. Untuk IKN ini dana yang sangat besar sekali Mbak, angka ini gitu. Jadi ini menimbulkan beban yang sangat besar. Yang kedua, yang namanya kota itu kan isinya manusia. Iya kan? Ketika dipindahkan ke Penajam Pasir itu, penduduk di sana itu kan tidak sampai 200.000 penduduknya. Sedangkan untuk membangun satu kota ya seperti IKN yang digadang-gadang menjadi kota teknologi, smart city dan segala macam, itu kan butuh talenta, butuh SDM yang hebat, butuh penduduk yang datang ke situ. Nah, itu tidak akan terjadi kalau visi kotanya itu tidak memadai. Kalau misalnya kita lihat ya Mas ya, misalnya kayak US gitu, udah berapa kali dia memindahkan ibu kotanya hanya untuk meratakan kan sebenarnya pemerataan masyarakatnya. Jadi ada Washington DC, terus ada New York pernah, dan itu sama sekarang udah merata lah. Atau kayak di Malaysia kalau misalnya tadi Mas bilang soal penduduk gitu, Putrajaya juga kan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya penduduknya juga cuma Malaysia 100, itu termasuk contoh yang gagal itu, nggak ada yang mau pindah. Berarti Indonesia takutnya akan seperti Putrajaya? Sebenarnya gini, ini karena visi kotanya itu tidak ada, Mbak. Visi kotanya? Visi kota itu tidak ada. Jadi gini, itu salah satu hal yang kita kritik juga ya. Jadi tadi masalah penduduk. Kalau kita lihat, misalnya di Myanmar itu, ya, yang perpindahan ibu kota itu kan karena ambisi dari rezim sebenarnya. Karena dia ada ingin membangun simbol, membangun legasi, atas dasar itulah kemudian dia itu memindahkan ibu kota tanpa ada planning yang jelas, tanpa ada partisipasi publik. Ini kan hal-hal yang terjadi. Itu yang menurut koalisi perubahan terjadi di Indonesia dan ini akan bisa terjadi, ini bisa berpotensial terjadi. Jadi ya, Mbak Usi bayangkan beban ini akan menjadi beban besar buat generasi selanjutnya, ya kan? Yang kedua, ini juga menjadi PR besar gitu loh. Ini kota ini jangan-jangan akan menjadi kota yang tidak selesai gitu loh. Ini jadi masalah besar soal IKN itu di situ.
Nah, terkait investor juga Mas, sebenarnya investor yang masuk mungkin emang masih banyak yang dari dalam negeri gitu ya. Tapi udah ada 305 LOI yang masuk untuk mau jadi investor di IKN gitu. Itu gimana Mas? Tadi kan bilangnya investor Ya, itu kan investor sulit dalam masuk negeri ini. ya sebenarnya. Investor dalam negeri itu kan dia itu konteksnya ya. Itu kan sebetulnya dia karena gini. Saya mau jelasin gini. Investor dalam negeri itu biasanya mereka itu hadir karena memang ini mereka itu kan ngikutin pemerintah ya, regulasi pemerintah dan segala macam. Jadi mereka invest karena Invest ya karena disuruh pemerintah dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kan yang jadi PR itu yang digadang-gadang dulu tuh ada mau Finlandia ya kan, terus Singapura ya kan, beberapa nama-nama investor-investor asing itu kan nggak ada yang mau di situ gitu. Nah itu permasalahan ya terkait dengan kota. Nah makanya kenapa salah satu narasi yang kita bawa, pemerataan itu tidak harus dengan membangun kota baru. Justru itu bisa menciptakan ketimpangan baru. Kenapa? Karena tadi ketika IKN ini tidak dibangun berdasarkan perencanaan yang teknokratisnya matang, tidak ada partisipasi publik yang memadai, ini bisa berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Karena apa? Karena itu kan jadi gentrifikasi ya di situ. Dari penduduk di situ, dari lahan di situ. Nah, yang menjadi highlight kami adalah di Amin itu, jadi alih-alih kita ngebuat kota besar ya dengan dana yang sangat besar itu, 400 triliun, studi kami menunjukkan bahwa sebetulnya dibandingkan dengan membangun kota baru, itu justru lebih baik memberikan dana itu kepada kota-kota sekunder. Kota-kota sekunder itu kota-kota yang jumlah penduduknya itu sudah di atas 250.000 untuk kita fasilitasi secara infrastruktur dasarnya. Jadi dananya itu bahkan bisa setengahnya aja itu 200 triliun itu bisa dibangun, bukan dibangun sebenarnya, itu bisa membangun reurbanisasi lah gitu. Jadi memberikan infrastruktur dasar kepada kota-kota lain yang ada di seluruh Indonesia secara merata. Itu baru pemerataan. Itu bisa macam-macam infrastruktur, mulai dari air bersih ya, terus pendidikan, ruang publik. Jadi basic infrastrukturnya itu bisa dibangun. Nah kemarin tuh banyak juga yang bilang loh, emang bisa gitu, emang dananya cukup gitu untuk memeratakan kota-kota itu. Justru dengan kita memberikan dana itu bagian dari insentif supaya suatu kota itu bisa atraktif. Kalau kota itu atraktif, dia kan bisa mendatangkan investasi lagi dari situ. Jadi poinnya di situ Mbak sebenarnya. Ya, satu sih Mas, kalau misalnya seperti itu ya, kita lihat misalnya IKN gitu, itu kan Kalimantan, tapi kan satu sisi itu juga akan membuat pemerataan di wilayah-wilayah sekitar, kayak misalnya di Balikpapan, di Samarindanya gitu. Jadi bisa locally integrated juga nih gitu. Jadi apakah sebenarnya menurut Koalisi Perubahan ya, dan Timnas Amin, bahwa IKN itu gak menuju ke pemerataan tapi benar-benar hanya ketimpangan aja yang akan ditimbulkan? Ya, pemerataan itu kan antitesisnya ketimpangan ya. Jadi cara mengatasi ketimpangan itu pasti pemerataan. Poinnya gini. Soal Jawa sentris pasti akan ada efek ekonomi, itu udah pasti ada gitu ya. Kita bisa lihat Jakarta itu ketika dia intensifikasi kapital gitu ya, banyak investasi masuk, itu kan membuat ada efek terhadap daerah sekitarnya ya, kota itu. Nah, yang kami highlight itu adalah justru ketika IKN ini tidak dirancang untuk visi kota yang, jadi gini, saya mau jelasin kota itu sebelum, kan IKN itu kan ngomonginnya teknologi ya, smart city dan segala macam. Sebenarnya sebelum masuk ke teknologi, sebelum masuk ke smart city itu ada satu fondasi penting dari sebuah kota itu untuk bisa mencapai ke sana. Itu adalah livable city. Kota yang bisa dihidupin. Kalau misalnya aku bilang ya fair gak? Kalau misalnya aku bilang berarti suara PKS dalam hal IKN di koalisi ini lebih besar dampaknya daripada Nasdem dan PKB. Itu harus diuji sih. Saya belum ngecek ya, maksudnya. Karena kan ini narasi kan PKS banget kita kan harus lihat ada data dulu kan. Gitu. Datanya digital media digitalnya sih Mas. Media PKS digital, itu kan sangat menolak IKN, ya, tapi PKB dan Nasdem PKS kan ya, kan PKS kan oposisi kan. Cuman maksud saya kita perlu cek dulu, maksudnya PKB dan selama ini memang PKB dan Nasdem nggak mengeluarkan narasi itu gitu. Tapi kita solid soal IKN ini gitu, nggak. Kalau misalnya ternyata secara prosesnya ada suatu proses yang belum selesai ini terkait visi misinya, terkait livable city-nya gitu. Kita visi misi kita udah selesai. Visi kita udah selesai.
Visi misi IKN kita udah jelas, stance kita udah jelas. Makanya kita masukin kan di dokumen visi misi itu nggak ada tuh kata IKN masuk ke dalam dokumen kita. Berarti kalau misalnya Amin ini menang, Jakarta tetap jadi ibu kota. Kan masih dipancing gitu ya. Betul dong. Itu sekali lagi gini Mbak, sekali lagi gini. Karena jangan-jangan ini cuma jadi isu elektoral. Makanya saya bilang gini Mbak, ini IKN tetap kalau ada, soal, gitu. makanya tadi saya bilang di awal itu soal ibu kota itu administratif. Ya, pemilihan kota itu ibu kota itu sangat itu administratif, masalah administratif. Karena gini, secara studi lokasi ibu kota sama pusat ekonomi itu nggak harus selalu beriringan. Jadi lokasi daripada ibu kota itu tidak punya kausalitas. Mungkin ada korelasi ya kalau kita cek secara negara, tapi kausalitasnya itu tidak ada. Jadi itu dua hal yang beda sebenarnya. Jadi IKN toh juga sebenarnya mau Jakarta. Balik lagi ke sana, Mas. Gini. itu pasti akan kita review lah. Itu pasti misalnya akan direview dan ternyata IKN ini layak untuk ditempati, layak untuk menjadi ibu kota baru. Nah, bagaimana tuh? Gimana tuh? Mau sini mancing-mancingnya pinter ini. Iya, gimana tuh Mas? Kalau misalnya ternyata ya kan, oke, kubunya Amin akan mereview ulang UU IKN dan ternyata IKN ini layak gini Mbak, untuk ditempati gitu. Proses ibu kota itu kan butuh kajian teknokratis yang memadai. Undang-undang IKN ini tuh tidak melewati proses itu. Ini kan butuh waktu gitu loh. Iya, tidak melalui proses yang memadai. Iya, bayangin aja. Dan PKB ada di situ. Bayangin proses legislasinya itu dari balik itu sampai dengan disahkan di paripurna itu cuma 42 hari. Oke. Bayangin prosesnya secepat itu. Kita butuh review ulang ini. Iya, direview ulang. Direview ulang, cuman gagasan soal membangun kota baru yang besar dengan menghabiskan dana 426 triliun itu kita kritik. Kita ingin mengubah itu karena itu tidak berprinsip pada keadilan. Tapi kalau sudah berprinsip pada keadilan, mungkin saja IKN mungkin ini saja. Gitu ya? Mungkin. Kemungkinan kan IKN ada kemungkinan. Karena undang-undang Jakarta yang baru nih, kalau misalnya udah nggak jadi ibu kota, udah hampir udah ada kan draftnya kan? Betul. Nah, ini juga salah satu yang kita permasalahkan sekarang nih. Iya, nah makanya kalau misalnya publik masalah DKJ ini. Saya mau tahu nih Mas, Amin tuh jangan-jangan emang Jakarta akan tetap menjadi ibu kota gitu kan? Itu kita lagi-lagi gitu ya, ini kan kita lihat. Kalau IKN jadi ibu kota kan udah pada mau beli rumah nih, generasi muda kan beli aja dulu di sana gitu karena akan berkembang gitu. Kalau terus di Jakarta mau ngapain gitu kan? Gini, tadi makanya saya bilang gini, ibu kota itu tidak ada kaitannya dengan pusat ekonomi. Tidak ada. Tidak ada. Jakarta itu sampai kapanpun akan jadi pusat ekonomi, bisnis gitu kan. Toh nanti saya khawatir ya, nanti ketika IKN yang di Penajam Pasir itu jadi, nanti tahun depan AS-nya pindah, jangan-jangan cuma ya tadi aparatnya doang yang tinggal di situ. Ini kejadian kayak Seoul sebenarnya. Tapi kan Seoul akhirnya dibatalin MK-nya kan, waktu dia pindah tuh dari Seoul. Sebenarnya Seoul itu nggak jauh tuh pindahnya tuh, saya lupa nama ibu kota yang tahun 2000-an awal tuh di Korea Selatan. Ketika dipindahkan itu kan protes semua itu, pada nggak mau aparat-aparatnya, dan itu jadi kota yang gagal. Makanya balik lagi kan akhirnya ke Seoul. Artinya posibilitas untuk balik ke Jakarta itu yang mungkin gitu. Kalau ini dipaksakan, ya legacy semacam ini dipaksakan, bayangkan hitung-hitungannya itu sampai dengan 15 tahun ke depan itu paling nggak APBN itu punya beban untuk IKN itu 50 triliun. Gede banget itu. Terakhir Mas, terkait soal IKN ini, ini kan sebenarnya udah isu yang lumayan cukup redup ya. Maksudnya ya udah ada undang-undangnya. Setelah undang-undang kan udah lumayan, ya udah jalan aja gitu, investor udah masuk dan lain-lain. Tapi mengingat bentar lagi 2024, isu ini kan dinaikin lagi nih gitu kan. Nah, apakah sebenarnya isu soal IKN ini adalah isu elektoral aja bagi Anies? Oh enggak, enggak sih. Kalau menurut saya gini. Udah dimunculin sekarang nih. Gini, cara lihatnya itu kalau Pak Anies itu, saya mengutip Pak Anies aja ya. Cara melihat itu adalah karena yang selalu di program itu kan sesuatu yang belum terrealisasi ya. Namanya juga kampanye kan. Jadi cara melihatnya itu adalah melihat track record. Misalnya gini, Pak Anies itu di Jakarta itu punya waktu kampanye itu menjanjikan untuk stop reklamasi. Ya kan? Dan itu beliau lakukan. Jadi dari Pulau A sampai Pulau G itu, kalau nggak salah waktu Pak Anies naik itu udah ada 2 pulau yang terbangun, ya itu di stop. Dan dia apakan 2 pulau itu? Dia jadikan ruang publik. Siapapun bisa akses di situ. Jadi soal masalah keadilan ini menjadi prinsip seorang pemimpin yang memang udah Pak Anies lakukan gitu ya di DKI Jakarta. Dan saya kira
soal ini IKN ini bukan soal yang gimmick gitu ya. Elektoral buat dapat positioning doang. Enggak, ini komitmen. Gitu, komitmen. Makanya komitmen yang bisa ditagih kalau Amin menang. Wah, tagih, harus ditagih. Menurut saya harus ditagih. Harus ditagih itu. Karena saya pribadi ya, Mbak ya, terlepas dari saya jubir atau bukan, buat saya IKN ini emang masalah buat saya. Kenapa? Karena Anda bayangkan uang yang tadi ya 50 triliun tiap tahun itu yang menjadi beban APBN itu kan sebetulnya uang yang harusnya bisa dipakai untuk justru membangun infrastruktur dasar ya. Air bersih, pendidikan, mengatasi stunting, tata kelola dan segala macam. Itu yang menjadi satu highlight penting ya. Sama yang penting ini juga, sebenarnya harusnya sebelum IKN ini, itu harusnya yang dievaluasi itu pelaksanaan otonomi daerah kita. Gitu. Karena pelaksanaan otonomi daerah kita itu masih tarik-menarik kan antara sentralisasi, ada yang kecenderungan sentralisasi, tapi ada desentralisasinya juga. Itu kan sesuatu hal yang bermasalah secara tata kelola. Itu yang harusnya dilihat dulu sebelum kita membangun ibu kota baru. Oke, baik. Kalau misalnya begitu, teman-teman, menurut teman-teman apakah soal undang-undang IKN ini jadi ibu kota baru, Jakarta udah nggak jadi ibu kota lagi, itu menjadi suatu hal yang menarik atau ini sebenarnya cuma isu-isu elektoral aja sih, kayaknya nanti pas udah menang nggak akan ditindaklanjuti juga gitu. Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.